Gelandang timnas Indonesia Tom Hye secara terbuka menyindir sikap tidak sportif pemain Cina yang beralias drama Cina pada matchday keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada laga itu, timnas Indonesia harus bertekuk lutut dengan skor 1-2. Tom Hye masuk pada menit ke-46 menggantikan Miss Hilgers yang mengalami sedikit cedera ankle. Pemain berjulukan Profesor itu mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia pada menit ke-86. Sementara 2 gol Cina disarankan ke Bahram Abdulweli pada menit ke-21 memanfaatkan kesalahan Saini Patinama dan Zhong Zuning pada menit ke-44 yang lepas dari penjagaan Miss Hilgers. Drama yang dimaksud Tom Hye karena penggawa The Dragons banyak membuang-buang waktu dan berlagak sering jatuh. Pemain klub Al-Merrikh City itu menyamakan ulah pemain Cina itu meniru attitude Bahrain saat menahan imbang Indonesia 2-2. Saya pikir ini sikap Cina agak mirip dengan Bahrain. Kami bermain melawan tim yang banyak membuang waktu. Mereka jatuh-jatuh. Mereka tidak benar-benar bermain sepak bola, ujar Tom Hye. Pengamat sepak bola asal Malang, Gusnul Yakin, merespon lontaran Tom Hye. Sebenarnya, Gusnul Yakin sempat mengingatkan pemain timnas Indonesia yang mayoritas WNI diaspora dari Eropa mengalami kemasdulan luar biasa dari pertarungan dengan Bahrain akibat ulah Bahrain Dabar alias drama Bahrain. Saat itu, anak buah Sintayong tak hanya disuguhi Dabar, tetapi juga keperbihakan wasit Ahmed Alkaf yang menyetir irama permainan hingga puncaknya tambahan waktu 6 menjadi 9 menit yang akhirnya berbuntut bullying dari warganet Indonesia kepada pihak-pihak yang merugikan timnas Indonesia. Saya pernah katakan, seharusnya elemen ini tim, baik ofisial dan tim pelatih, memberi wawasan seperti apa sepak bola Asia. Sebetulnya, usai dikecai Bahrain, pemain Indonesia harus mengantisipasi dan tahu bakal terjadi ulah serupa pada laga selanjutnya melawan Cina. Menurut Gusnul Yakin, tingkat sportivitas pemain Eropa dan Asia memang berbeda. Gap seperti itu bisa dilihat dari partai Indonesia melawan Bahrain. Timnas Indonesia masih menyisakan 6 pertandingan lagi. 4 diantaranya berstatus kandang melawan Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertanyaannya, apakah awak timnas Indonesia meniru ulah pemain Bahrain dan Cina untuk melakukan adegan genre lain atau drama alias drama Indonesia? Pemain harus menjunjung tinggi sportivitas. Jika menang dengan cara kesatria, bila kalah pun tetap tegak kepala karena kalah secara jantan. Asnawi Mangku Alam dianggap bermain buruk saat timnas Indonesia dikalahkan Cina 1-2 pada laga kualifikasi Piala Dunia. Sementara skuad Garuda hanya mampu membalas 1 gol melalui tendangan terukur Tom Hye pada menit ke-86. Kekalahan ini membuat pasukan Sintayong berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin dari 4 laga. Dalam pertandingan ini, salah satu pemain yang mendapat sorotan tajam dari warganet adalah sang kapten Asnawi Mangku Alam. Bermain di posisi bek kanan, menggantikan Sandy Walsh, pemain FC Port ini dianggap bermain buruk karena sering kehilangan bola. Nama Asnawi Mangku Alam pun trending di media sosial X dan mendapat kritikan hingga cercaan karena penampilannya. Sintayong diminta untuk tidak lagi memasang bek kanan berusia 25 tahun ini saat menghadapi laga-laga krusial. Namun, supporter Garuda bisa sedikit bernafas lega karena timnas Indonesia akan kedatangan bek kanan grade A bernilai 69 miliar. Sosok pengganti Asnawi Mangku Alam di posisi bek kanan yang dimaksud adalah Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini sedang menjalani proses naturalisasi dan diproyeksikan bisa tampil dengan timnas Indonesia pada November nanti. Jika semuanya prosesnya berjalan dengan lancar, Kevin Dix akan bermain bagi timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Jepang. Salah satu keunggulan yang dimiliki pemain berusia 28 tahun ini, yakni bisa bermain di sejumlah posisi, khususnya di lini belakang. Dia pernah dimainkan sebagai bek kiri, bek tengah, dan bek kanan yang membuatnya bisa menggantikan Asnawi Mangku Alam. Dengan kemampuan yang pengalamannya bermain di Liga Denmark dan Liga Champions,
maka wajar Kevin Dix bisa menjadi andalan untuk membandingkan Asnawi Mangku Alam di sektor bek kanan. Parah, lagu Indonesia Raya dilecehkan supporter Bahrain begini. Artis Bahrain dengan akun Instagram Noaimi9 meledek kekalahan timnas 1-2 dari Cina. Namun, ada yang membuat jengkel dari apa yang dilakukan artis tersebut. Ia menjadikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai backsound untuk meledek kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Alhasil, sejumlah pecinta sepak bola tanah air melayangkan protes di akun Instagram tersebut. Ramein aja, lapor ke Pak Erik. Pak Arya Sumarji sudah penghinaan negara. Ini parah sih, kelewatan, menghina lagu kebangsaan kita. Hubungan Indonesia dan Bahrain memanas setelah dua tim nasional sepak bola mereka bertemu di matchday ketiga grup C pada 10 Oktober. Perseteruan muncul akibat keputusan kontroversial yang dibuat pengadil pertandingan Ahmed Alkaf. Wasit tersebut yang memimpin pertandingan menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Penyebabnya, wasit asal Oman itu tidak mengakhiri pertandingan sesuai waktu yang ditentukan sebelumnya. Pria yang memimpin final Piala Asia U23 2018 ini memberikan injury time selama 6 menit. Namun, ketika pertandingan memasuki 96, wasit sama sekali enggan mengakhiri pertandingan. Padahal, jika saja laga dihentikan di menit tersebut, timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain. Hanya saja, faktanya tidak seperti itu dan laga terus bergulir. Sampai akhirnya Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-99. Tak lama setelah gol disahkan, wasit meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan. Kondisi inilah yang membuat PSSI protes kepada AFC dan FIFA. Sayangnya, protes tidak mengubah hasil pertandingan, yang mana skor akhirnya adalah 2-2. Karena itu, timnas Indonesia wajib bangkit di laga kelima. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima grup C, Kamis 15 November 2024. Efek kekalahan atas Cina, tagar STY out menggema. Tagar STY out menggema mulai di media sosial, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan dari Cina pada pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan itu memicu kekecewaan dari para pendukung timnas Indonesia yang kemudian melontarkan kritik keras terhadap pelatih Sintayong terkait rotasi pemain yang dilakukannya dalam susunan starting line up. Banyak yang menilai rotasi ini sebagai kesalahan taktis yang berujung pada kekalahan tim. Sintayong sendiri memberikan pembelaan atas keputusannya. Ia menyatakan bahwa rotasi pemain yang diterapkan saat melawan Cina terinspirasi dari pertandingan sebelumnya melawan Bahrain. Dan akibat kekalahan ini, timnas Indonesia tertahap di peringkat kelima klasemen sementara grup C, sementara Cina tetap berada di dasar klasemen. Usai pertandingan, para netizen pecah. Ada yang mendukung timnas Indonesia, ada pula yang memberikan kritik. Pelatih Sintayong juga tak lepas dari sasaran. Bahkan, hashtag STY out menggema dan menjadi trending topik di X saat ini. Sebagian mereka kesal dan mempertanyakan kemampuan Sintayong dalam meracik taktik dan strategi. Kita harus introspeksi selama ini. Kita ngira kita nggak punya striker, padahal jelas kita punya. Cuma Sintayong aja gak mau mainin dengan dalih gaya main gak sesuai dengan taktik dia. Padahal taktik dia selama ini juga B aja, tulis seorang netizen. Kalian gak tahu gaji STY setara gaji pelatih Premier League. Gaji besar diturunin, pemain top Liga Eropa diturunin, dan hasilnya 4 kali match kosong kemenangan. Sementara itu, Sintayong mengatakan peluang timnas Indonesia di kualifikasi belum sirna meski kalah dari Cina.